Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama kita di konten chemistry cerita misteri. Ih, ngeri. Nah, hari ini kita bakal sharing tentang pengalaman mistis dari Marcel. Sebenarnya ini ceritanya udah cukup lama dan aku udah pernah dengar ceritanya, tapi sampai sekarang masih cukup serem menurutku. Masih ngeri. Ya, masih ngeri banget. Yang penasaran, kita langsung aja dengerin cerita mistis dari Marcel. Nah, langsung aja nih saya ceritakan kapan sih kejadian ini terjadi. Jadi awal mulanya waktu aku pertama kali kuliah di Yogyakarta dan itu ngekos. Dan setelah ngekos itu ada sekitar 2 tahunan aku pindah ke rumah sendiri. Rumah sendiri sekitar kejadian tahun berapa? 2013 awal lah. 2013, berarti sekitar 7 tahunan yang lalu ya. Iya. Oke, berarti 2 tahun ngekos, akhirnya pindah ke rumah pribadi sendiri. Iya, benar. Itu di daerah mana rumahnya? Itu komplek perkampungan itu di belakang Bandara Jogja. Bandara Jogja. Oke. Di rumahnya ini tinggal sendiri atau sama bareng teman-teman gitu? Sendiri, beda banget sama ngekos kan rame-rame, suasananya rame. Terus kalau di rumah sendiri benar-benar sunyi sepi. Oke, berarti benar-benar sendirian di rumah Iya. ini ya. Nah, jadi gimana nih first impressionnya waktu pindah di rumah baru itu? First impressionnya, rumah ini nyaman, tenang di saat pagi hari ya. Kalau buka pintu rumah itu langsung lihat sawah-sawah, buat jogging juga enak. Nah, tapi kalau malam sepi. Oke. Di sini awal ceritanya. Nah, sebelum mulai, di sini aku bakal jelasin dulu ya, Cak, gimana gambaran rumahnya. Jadi depan rumahnya ini pas banget sawah-sawah. Dan rumahnya ini ya seperti rumah-rumah biasa, ada garasinya di depan. Terus di sebelah kanan ada pohon mangga. Oke, ini nanti bisa kalian lihat masuk gambar sini di ya. sini ya. Nah, terus kamar utama itu pas di belakang garasi, Oke. ya kan? Nah, terus kamar keduanya itu pas di belakang pohon mangga itu. Jadi ada 2 kamar nih ya, satu Iya. ruang tamu. 2 kamar, terus dapurnya terpisah. Oke, berarti maksudnya terpisah dari bangunan Iya. utamanya gitu ya. Ada kalau dari gambar sini. Oke deh. Nah, terus juga keadaan di situ maksudnya tetangga gitu ada kan ya? Ada kanan kiri semua ada. Maksudnya sepi atau gimana? Ada, maksudnya ada orang semua kan? Ada orang, ya ada orang semua. Ada orang, oke deh. Jadi awal ceritanya seperti ini. Di awal tahun 2013 aku sudah mulai ngisi rumah itu ya. Di 2 bulan pertama kita sudah mulai ngisi dan sudah mulai menempati. Tapi masih sendiri nih ya? Masih sendiri. Nah, itu besoknya itu aku mau masang AC di rumah. Waktu sudah mulai menempati rumah nih kan. Jadi jam 2 siang itu teknisinya datang, semua masih terlihat normal, baik-baik aja. Dan teknisi ini masih terlihat muda, sekitar 18 tahunan gitu lah. Dua-duanya nih ya? Iya benar. Nah, seperti biasa ya dipersilakan masuk nih teknisnya. Aku bilang yang dipasang di sini gitu kan. Nah, nggak kerasa itu udah jam 10 malam. Awal mulai dari jam berapa nih mereka mulai? Dari jam 2 siang. Oke, lama banget ya? Iya lama banget karena ada masalah dengan listriknya, dayanya tuh nggak kuat atau gimana kan kata masnya. Ya udah, jadi aku tegur. Aku bilang, Mas, gimana kalau besok aja lanjutin instalasi AC-nya? Karena udah terlalu malam. Iya, udah terlalu malam juga kan gak enak sama tetangga bunyi ini apa. Terus dia bilang, oh enggak, ini tinggal dikit aja kok lagi. Oh ya udah, terus aku juga tawarin minum. Dia bilang, oh enggak usah, gampang aja Mas, nanti aja, dia bilang kan. Nah jadi ya udah sih, aku persilahkan lanjut aja udah. Nah itu waktu mau finishing ya, mereka matikan listrik nih. Jadi keadaan rumah mati lampu ya. Jadi gelap Dan aku duduk di ruang tamu pas di depan kamar utama. Nah jadi terus kamu sendirian aja nih atau teman-teman ikut juga nih? masih ada Eki dan Nika di situ, masih ada nemenin. Jadi kita anggap aja nih Mas A dan Mas B nih. Si Mas A ini yang naik ke lorong plafon atas untuk finishing listriknya ini.
yang Mas B nunggu di bawah. Ini keadaannya gelap nih ya, mati lampu. Jadi Mas Benny megangin tangga Iya. gitu ya. Terus nggak tahu kenapa kok aku tuh fokus merhatiin plafon aku. Nah jadi pas dia mulai melangkah, aku dengerin gitu bunyi langkahnya kan. Pas langkah pertama masih ada kedua, pas sudah mau ketiga itu tiba-tiba jatuh masnya, jebol dari atas plafon itu ke bawah. Maksudnya masih jatuh Masnya dari plafon. bener-bener jatuh dari plafon ke bawah. Oke. Itu langsung tiba-tiba Maksudnya kejadian itu cepet banget cepet ya banget. berarti. Kaget kan, namanya juga mati lampu, nggak ada apa-apa, langsung tiba-tiba jatuh di kamar utama itu, kamarku itu. Nah pas udah jatuh, jadi aku langsung kayak panik kan, sama Eki, aku bilang sama Eki kan, aku bilang, Eki tolong kita tolong gitu kan. Nah pas Eki mau megang, aku kayak mau megang juga tapi sekilan dari Masnya tuh kayak kerasa ada yang aneh gitu loh. Hawanya, ada hawanya aneh kayak, oh nggak enak pokoknya lah. Okay. Nah terus aku stopin aja, Ki jangan pegang dulu, mending kita minta tolong sama tetangga-tetangga sebelah deh. Mungkin Karena ada kondisi yang juga bisa. gelap juga kan Iya. ya. Jadi kita keluar tuh mau cari pertolongan kan ibaratnya nih, sudah keluar ke sebelah tapi orang juga udah tiduran kan. Jadi kita putusin kembali lagi nih ke rumah nih. Nah bingungnya itu pas kita mau ke rumah, kok si Dika ini kita tinggal sendirian ini teman kita satunya, itu sudah di depan pagar di luar rumah. Padahal kondisinya awalnya masih di dalam Masih kan? dalam, terus dia tiba-tiba di luar rumah, kayak ketakutan gitu kita lihat kan. Kita tanya, kenapa di? Kita bilang kan. Nah terus si Mas A dan Mas B itu posisinya udah di garasi. Oke, berarti udah keluar. Nah, ntar aku cut dulu. Jadi pas keadaannya jatuh kan ya, kan lumayan tinggi tuh kan ya Tinggi. plafon. Tapi Ada masa 5 meter. kondisi secara fisik itu nggak masalah apa gimana Mas? Nah karena gelap kan kita masih nggak tahu nih, makanya pas kita kembali lagi ke rumah tadi, kita kaget kok Masnya udah di luar dua-duanya nih. Berarti Masnya udah sehat aja bisa Iya, berdiri gitu kan baik-baik ya? aja, dia berdiri menghadap tembok gitu. Ini tembok nih. Ini Mas A-nya. Ya ini Mas A nya ngadep tembok gini, terus Mas B nya itu di belakangnya. Nggak tahu gimana, terus kayak dibersihin lah ibaratnya ya, dibersihinnya ya orang pintar lah ibaratnya. Dari atas kepala ditarik ke bawah sampai lantai garasiku itu. Cek, langsung pas diangkat yang ini tangannya, itu pas dibuka kita semuanya ngelihat, aku, Dika, Eki itu ngeliat semua. 3 orang nih semua. 3 orang ini, maksudnya bukan 1 orang ngeliat. Iya. 3 orang itu tadi pocong, banyak tanahnya. Terus pas dibuka itu semacam kayak mustika, itu warnanya coklat tapi kayak kayu gitu, tapi nggak pernah kamu lihat kayu sebagus itu lah. Kayu, maksudnya kayunya gimana nih? Bentuknya tuh kayak persegi panjang, sekelingking gini aja, tapi dibungkusin dengan tali pocong itu. Secara kan di garasi nggak mungkin ada nih kan, semen aja kan. Terus kita semua kayak heran kan, tapi kita ini masih panik karena Dan juga masih takut lah masih pastinya. takut. Terus mikirin Masnya ini gimana gitu, apa baik-baik aja kan. Udah pas aku coba nyalain lampu kan, masih nyala, alhamdulillah masih nyala nih, nggak ada konser kan. Terus aku bilang, wah Mas, ya udah Masnya istirahat aja, besok aja lagi lanjut, aku bilang gitu kan. Oh iya, baru dia bilang, oh iya nggak apa-apa. Udah kalau gitu besok aja saya lanjut, dia bilang gitu kan. Ya udah nih, kita persilakan pulang, dia siap-siap bersih-bersih kan. Itu juga aku masih tanya, Mas nggak apa-apa, habis jatuh gini-gini, nggak apa-apa. Dia bilang udah. Jadi mereka nih pulang udah nih, pulang. Nah masih panik, kita nggak kepikiran apa-apa nih. Ntar aku cut bentar. Berarti ini pas kondisi kan udah lampu nyala, otomatis kan kamu bisa lihat nih kondisi si Mas A ini kan. Kondisi gimana sebelum mereka pulang gitu kan? Baik-baik aja, nggak ada luka, nggak ada patah tulang, nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke, benernya dalam keadaan sehat walafiat gitu kan. Oke. Nah terus kita itu mulai masuk rumah lagi nih, karena kan habis jatuh tadi kan, ternyata berantakan banget nih kamarku nih. Ya udah, Eki sama Dika bantuin kan. Terus kita juga sambil ngobrol kayak, Masnya nggak apa-apa ya, apa gimana gitu kan. Sapu, bersihin, udah. Nah besoknya udah bangun seperti biasa lah, baru kelihatan gitu kan kayak bekas bolongannya gitu kan. Udah ya aku sarapan biasa,
ya kegiatan pagi ada lah, nonton atau gimana gitu. Temanmu yang berdua tadi nginep juga atau mereka pulang? Nginap, tapi pas pagi itu habis sarapan udah pulang habis itu. Oke. Nah pas aku tiduran gitu di kamar utama yang masih jatuh ini. Nah itu kan mungkin bisa dikasih lihat contoh gambarnya gitu ya. Nah itu kan posisi masnya jatuh pas di ujung, dan di bawah ini pas ada TV gitu. Terus di sini juga ada ya barang-barangku lah, meja-meja gitu kan. Oke, berarti ini TV nempel gini, bawahnya meja, plafon di atas itu Iya, berarti pas oke. jatuhnya kan. Terus aku mikir, kok bisa ya masnya itu jatuh tapi nggak kena apa-apa gitu. Aku bilang, kebetulan cat kamar aku itu warnanya putih. Baru aku perhatiin, aku kira itu cuma kotoran biasa gitu di dinding. Ternyata itu jejak langkah orang turun kayak semacam jalan di dinding dari plafon yang jatuh itu, terus belok pas di atas TV, terus turun lagi sampai ke lantai. Bingung. Ada jejak kaki. Jejak kaki di dinding, kayak jalan kaki ke bawah gitu. Dia kayak menghindari TV, kayak belok gitu langkahnya, terus jalan lagi sampai ke lantai ke bawah. Oke. Ya jadi iya. Oke, lanjut. Nah, terus auto panik dong, langsung aku telepon kayak Ki, gue kenapa bilang? Aku fotoin kan, nih aku kirim fotonya. Langsung bilang, loh kok bisa, dia bilang. Aku juga nggak tahu, aku juga baru ngeliat ini, bilang kan. Wah ini ada yang aneh kayaknya udah kan. Nah, tapi aku masa bodoh lah ibaratnya kan, namanya nggak pernah. Masih santuy lah. Masih santuy lah ibaratnya. Terus mulai nih udah besok harinya aku mulai gak enak hawa rumah ini kan. Terus gitu gak enak sampai aku bilang, Ki bisa nggak malam ini temenin aku tidur di rumah nginep gitu kan. Udah pas nginep gitu ya tenang aja kan, namanya ada teman pasti tenang, nggak tidur sendiri lagi. Nih kondisi plafon masih bolong nih, belum dibenerin. Tapi jejak kaki itu masih ada juga. Oh langsung aku bersihin habis itu udah, karena nggak mungkin bisa tidur dong lihat langkah kaki gitu. Itu lagi mungkin aku buat lebih detail ya. Maksudnya jejak kakinya tuh tanpa sepatu kah? Tanpa sepatu. Oke. Jejak langkah kaki. Dan juga nih pas kejadian malam itu kan kalian minta tolong tetangga, tapi berarti nggak ada yang Nggak tahu ada. kondisi tetangga nih ya. Iya, Kejadian benar. malam. Oke, lanjut. Nah jadi terus udah tidur malam gitu kan. Pas besok paginya aku habis subuhan gitu, aku lihat loh, Eki belum tidur. Biasa orang nih pasti tidur lah jam 2 gitu kan. Aku Kalian tidur sekamar nih? enggak, beda kamar. Oke, maksudnya di kamar yang satunya Ya, nih Eki di ya? kamar yang kedua. Aku bilang, loh kenapa nggak tidur Ki? Wah nggak bisa tidur bang. Kenapa emang? Di depan pintu halaman itu dekat garasi itu kayak ada suara, bukan ngorok tapi kayak gitu loh, kayak orang Berisik lah ya berisik. Wah yang benar, gue bilang kan. Jadi aku bilang yang benar Ki. Iya bang, aku nggak bisa tidur bang kan dengerin itu. Padahal maksudnya Eki ini udah berapa kali kan tidur Iya. itu bukan yang pertama Bukan lah ya. pertama, aman-aman aja selama ini kan. Terus aku bilang ya udah deh, nggak usah pikirin lagi lah. Terus aku inisiatif benerin si plafon ini dulu nih. Pas udah benerin plafon ini kan aman aja semuanya nih, baik-baik aja. Benerin plafon sudah kayak biasa. Tapi makin hari tuh hawa di rumah itu makin gak enak. Nah terus badanku sudah mulai sakit-sakit juga tuh. Aku ya mikirnya kan kecapean nih kegiatan kuliah atau apa gitu kan. Tapi kok capek banget, kayak berat gitu badan rasanya, nggak biasanya. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya? Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, langsung aja subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan episode chemistry selanjutnya. Cerita misteri. Ih, ngeri.